sastra. Sastra Bulan Purnama di bulan Oktober 2021 ini genap 10 tahun. Tidak terasa. Sepanjang tahun, setiap bulan kita selenggarakan acara pembacaan puisi untuk mengisi bulan purnama. Tajuk bulan purnama ini memang diambil karena setiap acara pembacaan puisi mengambil pada saat bulan purnama sedang cerah, sedang mekar-mekarnya. Untuk menandai 10 tahun sastra bulan purnama, diterbitkan satu buku puisi, antologi puisi bersama yang menampilkan 81 penyair dari berbagai kota. Tentu 81 penyair itu memang kita pilih, kita undang karena kalau semua diambil tidak mencukupi, terlalu banyak. Kita pilih mewakili kota-kota yang berbeda. Beberapa teman penyair dari kota-kota yang berbeda memberi komentar mengenai sastra bulan purnama tentang pengalaman masing-masing berinteraksi dengan sastra bulan purnama. Mari kita dengarkan apa kata mereka mengenai sastra bulan purnama. Terima kasih. Saya Wati Respati, seorang ibu rumah tangga yang melukis. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Pak On Suntoro, Sastra Bulan Purnama. Saya mengenal Sastra Bulan Purnama dari tahun 2015. Beberapa kali, bahkan kerap kali saya ikut membacakan puisi di acara Sastra Bulan Purnama. Dan sudah ada 4 buku puisi yang berisi puisi saya yang sudah diterbitkan oleh Sastra Bulan Purnama. Kabar gembira yang saya dapatkan adalah bahwa bulan Oktober nanti Sastra Bulan Purnama genap berusia 10 tahun. Suatu yang sangat membanggakan bagi saya. Tidak terasa perjalanannya begitu cepat. Meskipun 1,5 tahun ini kita tidak bisa luring atau pembacaan puisi sastra secara langsung, tapi kita melalui daring karena pandemi. Harapan saya di ulang tahun yang ke-10 ini, di bulan Oktober ini, pandemi sudah mulai melandai dan kita bisa bersama-sama kembali beraktivitas, membaca puisi bersama, bertatap muka bersama. Selamat untuk Sastra Bulan Purnama. Saya bangga, saya bahagia, saya bisa menjadi keluarga besar di Sastra Bulan Purnama. Terima kasih Pak Unstoro, terima kasih Sastra Bulan Purnama, terima kasih Tembi Rumah Budaya. Terima kasih. 10 tahun tetap hadir dan berkarya, bertahan biarpun 2 tahun terakhir dalam masa pandemi adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Jika bukan karena kecintaan, keikhlasan, pengabdian, dan komitmen di dalam menjaga Suluh Sastra, tentu SBP tidak akan mampu bertahan sejauh ini. Saya Yuliani, tergabung pertama kali dalam SBP itu di edisi yang kelima, Februari 2012. Karena itu, izinkan saya mengucapkan selamat dan hormat. Semoga Pak Ons, Mbak Umi, Tembi Rumah Budaya, dan SBP terus berjaya dan berdaya. Tabik, salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sastra Bulan Purnama Tembi. Saya pertama kali datang ke acara Sastra Bulan Purnama Tembi itu tahun 2012 atau tahun kedua. Pertama kali saya datang untuk menyaksikan sebuah acara puisi atau acara sastra untuk nonton saja, karena saya belum tahu SBP itu apa. Dan ketika itu waktu saya datang di sana belum ada satu orang pun yang saya kenal. Oleh karenanya saya ketika menyaksikan acara itu sama mengambil tempat dari yang paling belakang, berdiri dan tidak berani duduk di kursi. Karena dalam pikiran saya kursi itu dikhususkan bagi tamu-tamu tertentu. Itu tahun 2012. Kemudian tahun 2013, sebuah kebetulan ada seorang teman, Mbak Sus Harjono, itu menawari saya, meminta saya untuk bersama-sama membuat buku antologi puisi. Yang kemudian buku antologi itu setelah terbit diberi judul Langkah Kita. Mbak Susarjono menawari saya untuk ikut antologi itu yang rencananya juga akan dilansing di Sastra Bulan Purnama Tembi. Selain saya juga ada Mbak Arti Susanti, kemudian ada Mas Bambang Eka Prastya, Mbak Susarjono sendiri, kemudian Mbak Tiah Kencono Puspita Dewi dari Bekasi, kemudian ada yaitu ada 6 orang yaitu ya, ada 6 orang. Kemudian benar bahwa tahun 2013 buku antologi puisi Langkah Kita itu dilaunching di Sastra Bulan Purnama Tembi. Sebuah kebetulan teman-teman yang tergabung dalam buku antologi puisi Langkah Kita itu adalah juga teman-teman penyair dari puisi menolak korupsi atau PMK yang dikomandani oleh Mas Sosiawan Lea itu. Nah, makanya ketika di launching itu teman-teman dari penyair PMK itu juga banyak yang rawuh ke sana. Acara SBP Tembi waktu itu dilaksanakan di amphitheater di bagian paling belakang. Nah, saya berpikir sebelumnya bahwa andaikan puisi dalam buku Langkah Kita itu akan dibacakan oleh penyairnya semua, ya bagus, tapi saya mikirnya gini, apa enggak ada sela-sela acara itu diberi acara musikalisasi puisi, bisa atau tidak? Kemudian saya mencoba membuat salah satu puisi saya untuk saya jadikan sebuah lagu puisi. Itu saya siapkan hanya satu lagu puisi. Nah, jadilah ketika itu kemudian saya benar-benar membawakan hanya satu lagu puisi sesuai dengan yang saya persiapkan. Untung alhamdulillah waktu pelaksanaan acara di amphitheater itu kemudian turun hujan sebelum saya selesai menyanyi. Tapi bagaimanapun lagu harus tetap saya selesaikan. Artinya saya harus selesai menyanyi itu. Nah, alhamdulillah setelah itu saya selesai menyanyi, kemudian acara SBP Tembi dipindah dari amphitheater ke pendopo bagian depan itu. Beruntung dan terima kasih Mbak Umi tidak memanggil saya untuk menyanyi lagi, karena saya sudah tidak punya lagu puisi yang lain selain satu lagu itu yang berjudul Larung itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tembi itu ngangeninya kenapa ya, antara orang yang satu dengan orang yang lain bisa berbeda-beda. Bagi saya pribadi Tembi itu ngangeni karena di sana itu bisa ketemu banyak teman dari berbagai latar belakang dan dari beberapa daerah, dan dari sana kita bisa saling bertukar pikiran dan saling asuh untuk tetap kreatif berkarya. Itu bagi saya pribadi.
Yang kedua, juga Tembi itu khas. Ketika ketemu teman-teman di sana itu kemudian bahasanya, gojegannya itu khas. Apa saja bisa keluar. Nah, saya ambil contoh ini dalam tanda kutip, ya ada suwok-suwoknya itu ya, itu sering. Itu justru hal yang sangat ngangeni itu yang kayak gitu itu. Kemudian pada cekakaan, malah apa itu lebih sering tidak seriusnya, justru itu yang ngangeni teman-teman bagi saya itu tadi. Kemudian yang khas yang lain Tembi itu menu suguhannya. Di sana ada wedang secang, kemudian ada nasi atau sego kucing, kemudian ada bakmi Jawa. Itu juga hal yang ngangeni bagi teman-teman. Yang terakhir, SBP Tembi itu sudah 10 tahun. Ini hebat, ini luar biasa. Komunitas budaya yang sudah berlangsung secara konsisten selama 10 tahun. Nah, saya yakin ke depan SBP Tembi bersama dengan Mas On Untoro dan Mbak Umi Kulsum semakin jaya. Sip, sastra bulan purnama Tembi selalu ngangeni. Baik, dalam rangka 10 tahun Sastra Bulan Purnama, keberadaan Sastra Bulan Purnama ini sangat bermanfaat sekali dan sangat mempunyai daya lenting dan daya dukung yang sangat bagus untuk perkembangan sastra di Indonesia, khususnya di dunia kepenyairan kita, terutama untuk memberikan inspirasi dan memberikan dokumentasi yang bagus untuk karya-karya para penyair dari berbagai daerah. Sastra Bulan Purnama bisa menjadi sebuah wadah untuk pendokumentasian karya-karya para penyair, sehingga para penyair ini bisa launching, bisa berdiskusi dan bisa pentas di Sastra Bulan Purnama dengan akomodatif dan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Sastra Bulan Purnama, bisa penerbitan buku, bisa pentas, bisa launching dan sebagainya. Ini tentunya akan menjadi gairah yang sangat luar biasa untuk kepenulisan dan untuk sehingga kita bisa mempunyai kesempatan untuk mendokumentasikan karya sastra kita dengan baik. Jadi keberadaan Sastra Bulan Purnama memberikan inspirasi, kemudian juga memberikan dokumentasi yang luar biasa bagi keberadaan para penyair dalam menuliskan atau dalam berkarya. Kita ucapkan semoga selamat ulang tahun kepada Sastra Bulan Purnama. Teruslah menjadi kontributor, menjadi penggerak, menjadi motivator yang bagus, inspirator bagi dunia kepenyairan di Indonesia. Salam.